Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivators. Jumpa kembali di channel saya, Gunanto Motivators. Kali ini saya ingin mengajak diskusi sedikit tentang bagaimana makna kelas. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama yang berprofesi sebagai seorang pendidik atau guru atau dosen, maka coba kita pikirkan ya, bahwa kelas itu tidak lagi sebuah ruangan yang dibatasi oleh dinding-dinding begitu ya. Ya. Bagaimana kalau kelas itu bentuknya ruang terbuka seperti yang sekarang ini saya kunjungi, ya, seperti ini saya kunjungi. Nah, ini kita jadikan sebagai ruang kelas gitu ya. Yang selama ini belajar itu di kelas pakai meja-meja, sesekali kita duduk lesehan, ya, kemudian sekelilingi oleh tanaman, oleh pepohonan, oleh sawah gitu, atau perbukitan begitu ya. Bagaimana bayangan kita, ya? Setiap saat kita berkunjung ke sebuah tempat, kemudian tempat itu bentuknya dalam terbuka, ya, dalam terbuka seperti yang sekarang ini saya kunjungi, maka pikiran kita akan semakin luas ya. Pikiran kita seakan-akan terbebas dari kungkungan yang mungkin selama ini kita pikirkan begitu. Nah, kenapa demikian? Itu tidak lain adalah bahwa alam sedang memberikan sumbangan positif, memberikan energi positif kepada kita, kepada otak kita. Dengan demikian maka alam itu sebagai nutrisi perasaan, nutrisi hati, nutrisi pikiran kita. Nah, pada saat seperti ini, otak akan jauh lebih terbuka, otak akan lebih senang, pikiran akan lebih leluasa begitu, sehingga rasa keingintahuan, rasa gembira itu ada di dalam otak kita, ada dalam pikiran kita. Nah, pada momen itu dipakai untuk belajar, saya kira ini menjadi momen terbaik. Pembelajaran yakin pasti akan berjalan dengan baik. Diskusi, kemudian pelatihan, kemudian training, dan lain sebagainya dilakukan alam terbuka, itu jauh lebih nikmat, jauh lebih berbobot, jauh lebih mengasihkan dibanding dilakukan di dalam alam tertutup ya. Maksud saya di dalam kelas. Nah, kita coba bayangkan ya, suara-suara gemericik air, kemudian desir dedaunan pepohon yang ditiup oleh angin menjadi sebuah instrumen yang menarik begitu, menjadi hiburan tersendiri bagi mahasiswa atau bagi murid. Kalau guru mempunyai pemikiran seperti ini, maka yang punya rumah, yang punya gedung sekolah yang dekat dengan persawahan, yang dekat dengan sungai-sungai di sana, mungkin bisa disulap jadi salah satu kelas ya, seminggu sekali, 2 kali pembelajaran dilakukan di dalam ruang terbuka, di alam terbuka. Maka kita akan menyumbangkan rasa happy pada diri anak, rasa sukacita, rasa riang gembira, karena anak-anak tidak lagi dikungkung dan dibatasi oleh dinding demi dinding. Ya, pembelajaran belum dimulai saja anak-anak sudah sangat gembira, karena alam itu asal dari kegembiraan. Sumber kegembiraan manusia ada salah satunya alam. Maka kalau ini kita ambil, maka kita akan bisa menyaksikan bahwa kegiatan pembelajaran pasti akan menarik. Kita boleh coba. Anak-anak yang lebih sering diajak belajar di alam, mereka lebih terbuka, mereka lebih wise, diskusi juga lebih menarik, dan perasaan mereka juga lebih nyaman ya dibanding di kelas. Mungkin peraturan-peraturan yang selama ini ada di kelas mungkin bisa diganti ya, diganti bagaimana kalau seseorang sedang ada di dalam ruangan terbuka ya. Peraturan-peraturan yang tadinya mengungkung, maka kita hilangkan, kita ganti dengan peraturan yang dalam terbuka ya. Anak akan merasa bebas dan diberikan peraturan baru, di mana peraturan antara guru dan murid mempunyai kewajiban yang sama, yaitu sebagai orang yang menghargai alam, tadabbur alam. Dan lebih menarik lagi bahwa apabila belajar di alam, maka kita sudah mempunyai satu segmen bahwa tadabbur alam, ya, rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah SWT bisa kita selipkan di antara materi yang kita berikan. Maka penghargaan kepada alam, penghargaan kepada ciptaan Tuhan, salah satunya bisa kita jadikan alam sebagai kelas terbaik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.